ini bagus. Tetapi kenyataan dalam masyarakat kita banyak lihat orang-orang seperti ini, dia sukses di masa mudanya, kemudian karena sibuk ngurus kesuksesan di masa muda, dia lupa keluarga, dia lupa dirinya, sehingga capek, sakit, dan jatuh sakit, uang yang sebenarnya ditabung untuk hari tuanya habis untuk ngurusin sakit. Banyak kita saksikan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah profesional. Kelompok orang ini selalu mengagungkan jabatan. Dengan jabatannya, mereka ingin membantu orang-orang di sekitarnya. Misalnya, seorang penyembuh, dia akan bangga ketika bisa menyembuhkan orang. Semakin banyak pasien datang, dia bangga, sehingga dia lupa diri. Dia lupa memberikan tubuhnya istirahat. Bahkan dia lupa keluarganya, lupa istri, lupa anak. Hanya ngurusin orang. Yang penting orang itu bahagia, bagaimana usahanya. Dan mereka-mereka ini itu rela mengorbankan apa saja, yang penting orang lain bahagia. Kelompok-kelompok ini seperti seniman juga seperti itu, dia bangga dengan karya-karyanya, bahkan dia kerja sampai larut malam, lupa diri, dan pada akhirnya dia sakit, dan dia tidak menemukan tujuan hidup yang disebut dengan kebahagiaan. Kemudian kelompok keempat adalah kelompok rohaniawan atau agamawan. Kelompok ini menganggap atau tujuan hidupnya adalah bebas dari keterikatan. Bebas dari keikatan duniawi, seperti bebas dari materi, bebas dari ikatan keluarga. Yang mereka pikir hanya menyatu dengan Tuhan. Tetapi mereka juga rela untuk meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan segala-galanya, pikirannya hanya Tuhan. Kemana-mana, orang-orang ini ngomong tentang Tuhan, tentang sorga, tentang neraka, tentang itu salah, ini baik. Tetapi karena terlalu sibuk ngurus Tuhan atau ngurus kebaikan-kebaikan, dia juga lupa ngurus dirinya sendiri, ngurus anak-anaknya, ngurus keluarganya. Dan orang-orang tipe ini ekonominya turun. Sehingga dengan ekonomi turun, dia tidak mampu memenuhi keinginan-keinginan dari emosi dan tubuhnya. Sehingga orang ini juga tidak menemukan kebahagiaan. Kita, pada saat ini kita berada di mana? Kita cek. Dimanapun posisi kita, kita perlu mengadakan perubahan-perubahan sedikit. Apapun profesi kita, golongan manapun kita, apakah kita golongan yang putus asa, apakah kita golongan dari pebisnis, golongan rohaniawan, dan golongan profesional, kita harus meningkat lagi sedikit agar kita menjadi spiritual. Seorang putus asa, kelompok orang putus asa yang spiritual, kelompok pebisnis yang spiritual, kelompok rohaniawan yang spiritual, kelompok profesional yang spiritual. Spiritual itu artinya adalah harmonis. Harmonis dengan diri, harmonis dengan orang-orang di sekitar, harmonis dengan lingkungan. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana kita merubah nasib, kita akan bahas satu lagi tentang manusia yang spiritual. Manusia spiritual, mereka ini sudah bebas. Mereka ini berada di atas agama. Karena seperti diketahui, adanya agama-agama itu saat ini membuat ada gap-gap antara satu kelompok agama dengan agama yang lainnya. Walaupun agama itu penting. Agama penting adalah suatu wadah, adalah suatu jembatan, adalah satu jalan agar orang-orang itu yang berada di agama mencapai spiritual. Spiritual itu setelah tiang kaji, tiang cari,
sebenarnya arti spiritual itu adalah bahagia. Bahagia. Bagaimana kita bisa bahagia? Bahagia itu sebenarnya berawal dari pikiran. Dari pikiran kita. Saat ini, setiap orang menginginkan kebahagiaan. Kalau kita disodorkan dua hal, Anda mau bahagia atau mau menderita? Yang diminta pasti bahagia. Namun kenyataannya belum begitu banyak orang yang meraih kebahagiaan itu. Coba kita, setiap orang dan saya sendiri, kita semua mengharapkan kebahagiaan. Dari kecil misalnya. Misalnya ketika kita belum TK, kita masih anak-anak, mungkin umur 3 atau 4 tahun, kita belum masuk TK. Kita melihat anak-anak TK, kita berpikir, aduh, betapa bahagianya nanti kalau kita bisa masuk TK. Sehingga kita pun sering mengambil plastik, atau mengambil sobekan-sobekan kertas. Plastik kita gunakan untuk taruh tas di belakang, dan sobekan-sobekan kertas kita bawa bagaimana layaknya seorang murid TK. Kita sudah bangga, saya sudah TK, begitu pikirannya.